Selamat pagi Bapak Ibu dosen, sebelumnya pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai UAS Despro kami yang menyangkut tentang capstone project pertama. Berikut merupakan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, ada saya sendiri Chico, ada Shiva, dan Gabriela. Untuk klien kami sendiri, kami partner dengan Herlens, yaitu Kanidia Anifa, sarjana teknik yang merupakan founder dari Herlens sendiri, sekaligus yang membawahi proyek kami. Berikut terdapat beberapa permasalahan yang dihadirkan oleh klien kami, di mana terdapat keterbatasan kualitas kamera dalam sistem pap smear, tantangan integrasi perangkat smartphone, lalu tantangan juga di aplikasi, tantangan perangkat medis, di mana pap smear yang sudah dikembangkan belum mencangkup sistem perangkat medis dan sistem pencahayaan yang kurang spesifik. Untuk mendapatkan permasalahan yang dihadirkan, kami melakukan wawancara dengan metode kualitatif eksploratif dengan metode wawancara structured interview, dan didapatkan bahwa terdapat masalah dalam produk Herlens ini. Berikut adalah tahapan wawancara yang kami lakukan mulai dari pendahuluan hingga nantinya integrasi hasil wawancara akan kami gabungkan dengan hasil literatur yang kami sudah lakukan. Berikut merupakan latar belakang dari proyek kami, di mana terdapat prevalensi yang cukup tinggi mengenai kanker serviks, yaitu sebesar 342.000 pada tahun 2020, di mana khususnya di Indonesia itu ada kasus baru 21.000 kurang lebih per tahunnya, di mana kanker serviks di Indonesia masih menggunakan pap smear konvensional dan bergantung pada analisis manual ahli, di mana kanker serviks merupakan penyakit nomor 3 yang paling mematikan di dunia. Berikut adalah aspek-aspek mata kuliah, di mana terdapat 14 mata kuliah yang mencangkup dan terintegrasi dengan proyek yang kami lakukan. Berikut kami akan membahas standar dan batasan realistisnya, di mana terdapat rumusan technical constraint, di mana algoritma AI harus mampu berjalan dengan baik, resolusinya harus baik, intensitas SID dan green filter harus baik, dan sistem harus mendukung sistem penyimpanan. Nah, untuk technical constraint, non-technical constraint-nya, itu perangkat harus dijaga serendah mungkin harganya tanpa mengurangi kualitas dan performa, dapat digunakan oleh masyarakat dan mempertimbangkan sensitivitas pemeriksaan kesehatan, dan harus dapat digunakan secara baik dan benar, dan harus mempertimbangkan keberlanjutan kerjasama dengan rumah sakit dan institusi penelitian maupun lainnya. Berikut adalah mannequin kita untuk yang akan kita selesaikan dan akan kita lakukan pada sistem Herlens sendiri. Bisa kalian lihat ada 6 bagian. Yang pertama ada masalah utama, tujuan desain, akuisisi, pemrosesan data, interaksi pengguna, dan batasan desain dengan rumusan-rumusan masalah yang sudah dijelaskan dan bisa dilihat pada mind mapping. Sekarang kita akan menguraikan apa saja problem yang dihadapi, dan ini merupakan hasil wawancara kami dengan Mbak Nitya. Untuk problem sendiri ada beberapa, yaitu kamera, integrasi, desain medis, dan juga kepercayaan. Karena pengembangan perangkat Herlens untuk pemeriksaan pap smear ini masih menghadapi beberapa tantangan utama, seperti resolusi kamera, kendala integrasi, dan juga berbagai jenis smartphone yang berbeda-beda. Lalu di sini juga ada beberapa masalah lagi yang diangkat oleh Mbak Nitya, yaitu yang pertama ada AI sensitivity-nya masih di 87,5, lalu specificity-nya masih 83,8, dan juga untuk cervical images masih di 1000+. Dan menurut kami ini harus ditambahkan lagi agar mencapai hasil yang lebih optimal. Kenapa hasil yang sebelumnya belum memuaskan? Ada 3 poin. Yang pertama, sistem pencahayaan belum optimal. Yang kedua, tidak ada wireless connectivity. Yang ketiga, belum menyelesaikan clinical testing. Lalu untuk limitasi sendiri ada 4. Yang pertama ada kualitas kamera, desain perangkat medis, koneksi device, dan juga ukuran smartphone. Untuk desain perangkat medis sendiri ini mendapatkan feedback, yaitu desain dari tahun lalu belum bentuknya medical device. Pada solusi yang sudah ada, prototipe Herlens sebelumnya, yaitu Surface Scan, sudah menjadi dasar awal, tetapi masih memiliki keterbatasan. Alat masih berbentuk aksesoris handphone, belum menggunakan green light filter, dan integrasinya dengan aplikasi mobile juga masih belum optimal. Nah, dari sisi kompetitor, Survivai sudah menggunakan kamera dan AI, tetapi tetap memerlukan spekulum sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Sementara itu, Mobility dan Smartscope itu sudah menggunakan sistem kamera digital portable, namun membutuhkan hardware khusus dengan biaya relatif tinggi. Dari sini terlihat peluang untuk mengembangkan Herlens sebagai perangkat yang lebih portable, nyaman, dan cost efektif. Berikut adalah solusi yang kami usulkan berdasarkan analisis permasalahan sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 3 gap utama, yaitu penggunaan prosedur yang masih invasif, integrasi kamera pencahayaan AI yang belum optimal, serta koneksi dengan aplikasi mobile yang masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, konsep yang kami usulkan adalah perangkat selfie imaging berbasis mobile dengan kamera, sistem pencahayaan terkontrol menggunakan green filter, dan koneksi langsung ke aplikasi Herlens. Dan fokus utama proyek ini akan mencakup desain 3D, optimasi kamera dan lighting, serta pembuatan prototipe awal untuk pengujian. Pada saat ini akan merangkum kebutuhan desain utama atau product design specification. Nah, tujuan alat ini adalah sebagai alat bantu screening kanker serviks berbasis pencitraan dan AI yang target penggunanya adalah tenaga medis sehingga alat harus mudah digunakan, portable, dan tidak membutuhkan pelatihan kompleks. Secara fungsional, alat harus mampu mengambil citra serviks dengan kamera terintegrasi, menggunakan LED atau green filter untuk meningkatkan kualitas gambar, serta menampilkan interpretasi awal melalui aplikasi Herlens. Selain itu, desain juga harus memperhatikan performa citra yang stabil, bentuk handheld yang ergonomis, keamanan pasien, privasi data, dan regulasi alat kesehatan. Berikut adalah 3D desain yang sudah dirancang oleh saya, Chico, dan juga Gaby. Ini adalah desain version A, dan berikut adalah spesifikasinya. Berikut untuk advantages dan juga disadvantages yang dimiliki oleh desain A. Berikut adalah 3D design version B. Berikut adalah spesifikasi dari desain B. Lalu berikut adalah advantages dan juga disadvantages dari desain yang B. Berikut adalah desain version C. Berikut adalah spesifikasi dari desain version C. Lalu berikut adalah advantages dan juga disadvantages dari desain C.
Berikut adalah desain matriks. Bisa dilihat di sini bahwa desain B memperoleh suara yang paling besar dibandingkan desain A dan juga desain C. Ini dikarenakan desain B itu menunjukkan hasil penilaian yang paling seimbang, lebih sederhana, lebih praktis dan mudah digunakan, serta dia memiliki potensi untuk lebih baik dari sisi portabilitas dan juga manufakturnya. Tapi di sini perlu di-note bahwa sistem B atau desain B ini masih memiliki beberapa kekurangan yang harus disempurnakan. Jadi kesimpulannya adalah desain B yang akan kita gunakan untuk prototyping ke depannya. Berikut merupakan final design kami yang menggabungkan antara desain B dengan desain A dari strength yang dihadirkan. Berikut juga merupakan hasil 3D printing yang sudah kami lakukan dan kemajuan progres yang telah kami lakukan. Dari sisi regulasi, perangkat ini dapat dikategorikan sebagai alat kesehatan aktif diagnostik karena menggunakan kamera, LED, baterai, dan aplikasi untuk membantu proses pencitraan atau screening serviksnya. Produk ini juga termasuk ke elektromedik non-radiasi karena menggunakan sumber listrik tetapi tidak menghasilkan radiasi pengion seperti X-ray. Untuk kelas risiko, portable kolposcopy diperkirakan masuk kelas B atau risiko rendah sampai sedang karena berfungsi sebagai alat bantu pencitraan dan screening, bukan sebagai diagnosis final. Namun jika AI nanti dikirim sebagai diagnosis akhir, maka kelas risiko akan kebutuhan validasinya dapat lebih meningkat. Dari sisi manufaktur, material dan housing masih perlu diarahkan ke medical grade yang mudah diinspeksi dan memiliki quality control produksi. Hal ini semuanya berdasarkan regulasi peraturan di Indonesia. Bisnis model Kompas ini menunjukkan bagaimana Health dapat dikembangkan sebagai produk yang berkelanjutan. Target utama pengguna adalah dokter, bidan, perawat, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan alat screening portable. Nilai utama yang ditawarkan adalah perangkat yang praktis, mudah digunakan, terintegrasi dengan aplikasi, dan mendukung pencitraan serviks yang lebih terstandarisasi. Partner pentingnya meliputi Health, tenaga medis, fasilitas kesehatan, supplier komponen, mitra manufaktur, dan partner validasi klinis dan regulasi. Nah, sumber pendapatannya dapat berasal dari penjualan perangkat, subscription aplikasi, ataupun AI support, maintenance, training, dan kerjasama pilot project. Untuk perencanaan proyek, tahapan disusun mengikuti tahapan kontrak kerja dengan Highlights. Pada Mei 2026, fokusnya adalah finalisasi desain 3D dan dokumentasi desain. Lalu pada Juni, tahap dilanjutkan dengan pengembangan rangkaian elektrik dan wiring diagram. Pada Juli, rangkaian elektrik mulai diintegrasikan ke dalam case agar menjadi prototype ready device. Dan pada Agustus, akan melakukan uji testing dan evaluasi termasuk uji fungsi hardware, kualitas pencitraan, pencahayaan, dan integrasi aplikasi. Nah, setelah testing akan dilakukan revisi tambahan dan penyusunan dokumentasi akhir berdasarkan feedback dari Highlights itu sendiri. Berikut adalah budget blueprint kita. Jadi latar pembaruan anggaran terdapat 3 poin bisa dilihat pada sebelah kiri. Lalu untuk fokus kebutuhan sistem yang akan kita lakukan itu pertama ada akuisisi citra yaitu mode kamera, pencahayaan menggunakan sistem LED. Lalu untuk embedded dan konektivitas kita menggunakan regulator tegangan ESP32 S3 dan juga PCB. Lalu di sini ada rincian komponen dan tools yang diperlukan diuraikan menjadi beberapa aset yaitu ada yang sudah tersedia dan juga harus dibeli. Dari tabel pada slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa aset tersedia terdapat 3 item dan yang harus dibeli baru ada 5 item. Dan itu total price-nya mencapai sekitar Rp2.000.000 untuk estimasinya. Lalu untuk aset bahan yang sudah tersedia itu bisa dilihat pada tabel sebelah kiri bawah dengan total biaya aset tersedia itu sama dengan Rp0. Lalu untuk komponen yang perlu dibeli baru terdapat 5 komponen, ada power regulator, ESP32, PCB, kamera dan juga komponen pendukung miners itu diestimasikan pada sekitar Rp172.000. Lalu untuk totalnya, untuk price-nya sudah dipastikan bahwa ini akan bernilai Rp2.000.000. On our last page, kita akan membahas mengenai conclusion and future project plan, di mana kami sudah melakukan untuk designing, di mana desainnya sudah masuk ke dalam tahap final dan sudah di-print, dan keberlanjutannya kami akan mengintegrasikan antara green filter dengan kamera, di mana kami akan menggunakan PCB, di mana nantinya prototype kami akan digunakan secara aktif kepada pasien, dan prototype development, dan nantinya akan dilakukan evaluasi dan testing. Kurang lebih proyek ini akan berjalan selama 1 tahun. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih.